Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada, kali ini tentunya senang sekali nih. Saya Riki Rosadi dapat kembali menyapa Anda dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat. Spesial di hari ini pemirsa sudah kedatangan tamu yang tentunya ini sudah tidak asing di dunia perpolitikan. Di samping saya sudah ada Pak Iip Makmur, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah berkah doanya masyarakat Banten, saya sehat-sehat alhamdulillah. Doa dari masyarakat Banten bisa terus berjuang memperjuangkan hak-hak. Amin, rakyat insyaallah Banten. mudah-mudahan tetap istiqomah. Istiqomah baik. Ini terkait dengan hak-hak rakyat Banten nih, sebetulnya saya pernah bertemu Bapak di rapat paripurna DPRD Provinsi Banten saat itu sedang interupsi. Oh iya. Iya, saya kaget itu di tengah pembahasan soal disnaker soal apa namanya? Raperda terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Di tengah-tengah rapat itu Bapak interupsi soal pergub pesantren. Iya, betul. Terkait dengan fasilitas pesantren ini yang belum berjalan begitu. Betul. Ini sambil berkenalan kita Pak. Iya. Bapak aslinya asli mana Pak? Saya nama saya Haji Iip Makmur, lahir 3 Januari 1970. Berarti saya sudah senior gitu ya. Luar biasa. Saya lahir di Kampung Cibeber, sangat pelosok ya, Kampung Cibeber, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibeber. Kecamatan Cibeber ini adalah kecamatan terluar di Provinsi Banten, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat, yaitu Cisolok ya. Kemudian tinggal di Cilograng, ya berbatasan juga dengan Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah sudah dikaruniai 1 orang istri dan 2 anak. Alhamdulillah. Kalau melihat dari background pendidikan ini Pak, bisa diceritakan mungkin bagi pemirsa Banten TV di rumah yang mungkin penasaran gitu. Saya tebak Bapak pasti dari pesantren. Saya memang hidup dari keluarga sangat sederhana. Orang tua saya dulu juga punya pondok pesantren. Saya sekolah di SD Mekarsari 2 di Cibeber, kemudian melanjutkan SMP pada saat itu tahun 84 sampai 87 di SMP, yaitu SMP Negeri Cikotok dulu ya. Pada saat itu Cikotok masih luar biasa dengan penambangan emasnya, punya antamnya. Dari SMP 87 melanjutkan ke Madrasah Aliyah di Sukabumi. Kemudian dari Madrasah Aliyah melanjutkan studi di perguruan tinggi yaitu IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sebelum berubah menjadi UIN. Ya, dulu IAIN Sunan Gunung Jati Bandung di Fakultas Syariah, ngambil jurusannya Perdata Pidana Islam. Jadi hukum Islam lah gitu ya. Islam. Sekarang sudah berubah juga, prodinya sudah berubah juga. Tamat tahun 94 ya, dari perguruan tinggi, kemudian melanjutkan cita-cita orang tua, membuat dan mengembangkan yayasan, yaitu ada Madrasah Sanawiyah, ada SMK, ada pondok pesantren, diintegrasikan lah begitu. Kalau masuk ke dunia politik ini, kalau melihat tadi kan saya sudah sampaikan di awal, saya pertama kali melihat Pak Iip itu kesan pertama saya langsung orangnya tegas gitu. Apalagi soal dunia pesantren, pendidikan Islam. Gitu kan. Ini masuk ke dunia politik itu dimulai dari kapan itu Pak? Saya diajak oleh senior saya mulai 2003 ya. 2003 itu dikenalkan dengan dunia politik. Tapi di masa jadi mahasiswa saya memang aktivis juga. Salah satunya saya bergerak di PMII, kemudian juga di internalnya di Senat, gitu ya. Kemudian di pesantren juga pernah menjabat sebagai ketua desa namanya, ketua dewan santri gitu ya, ketua dewan santri. Jadi dari sejak pesantren saya jadi ketua dewan gitu, tapi dewannya dewan santri gitu. Nah masuk dunia politik sekali lagi 2003, yang awalnya saya sekali lagi tidak senang sebetulnya dengan dunia politik karena rata-rata kan politik itu bahasanya ya negatif lah gitu ya. Ya artinya janji kampanye dan lain-lain. Tapi setelah saya mempelajari bahwa politik ini justru sarana gitu ya. Sarana untuk memberikan kebaikan. Bahwa saya berpikir bahwa politik ini sekali lagi bisa saja merubah gitu ya, merubah kebijakan. Saya juga punya basic ya sekali-kali diundang ceramah gitu ya. Sekali-kali diundang ceramah, saya sering berpikir ketika saya ceramah berapa orang yang nurut dengan ceramah saya. Ya mungkin tidak bisa terhitung, tapi setelah saya masuk ke dunia politik,
dengan satu klausul, dengan satu ayat saja di sebuah perda, maka itu sangat berpengaruh pada sebuah daerah, pada satu daerah. Hanya dengan satu ayat saja dari perda itu. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Artinya pengaruh daripada dakwah politik ini jauh lebih besar. Ya, sekali lagi dibandingkan tadi saya ceramah mengumpulkan orang-orang gitu kan. Karena sifatnya kan fatwa gitu ya. Tapi kalau perda ataupun undang-undang kan sifatnya bukan fatwa lagi, tapi ini adalah aturan yang mesti dilaksanakan. Ketika memang tidak dilaksanakan, sanksinya dunia gitu. Orang kan lebih takut pada sanksi dunia ya kadang-kadang dibandingkan dengan sanksi akhirat karena belum terlihat gitu ya. Padahal kan pedih gitu ya. Oh, lebih pedih gitu kan. Tapi orang kadang-kadang nanti aja lah itu mah gitu kan. Nah, maka sekali lagi saya cenderung masuk ke dunia politik setelah dipelajari sekali lagi bahwa politik ini adalah sarana untuk memberikan kebaikan bagi masyarakat banyak. Oke. Hal apa yang kemudian menentukan Iit Makmur ini masuk ke dunia politik? Tadi kan awalnya justru tidak suka. Senang, betul. Ya, awalnya hanya ketua dewan santri gitu kan. Kemudian ini melangkahkan kaki menjadi ketua Komisi 2 DPRD Banten sekarang. Jadi ya di samping tadi dorongan seperti itu bahwa ini adalah sarana untuk menyebar kebaikan. Saya juga melihat bahwa dengan politik ini sekali lagi bisa memberikan kontribusi. Saya hidup di daerah yang sangat terpencil, Kampung Cibubur ini sangat terpencil, jauh sekali. Pada saat itu sebelum saya menjabat anggota DPRD, jalan aja rusak, dan sampai saat ini juga masih ada yang rusak-rusak gitu ya. Akan tetapi sekali lagi saya berupaya gitu, saya berupaya bagaimana agar fasilitas-fasilitas masyarakat ini bisa terpenuhi. Walaupun sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf bahwa perjuangan-perjuangan itu belum maksimal ya, karena posisi kita ada di legislatif gitu ya. Allah alam kalau di eksekutif gitu ya. Allah alam satu saat mungkin Allah mentakdirkan itu. Sekali lagi saya mohon maaf kepada konstituen yang memilih saya atau warga saya saat ini belum maksimal. Dulu di Kabupaten Lebak saya 2 periode di DPRD Kabupaten Lebak, banyak yang sudah kita lakukan sekali dalam rangka mengadvokasi itu. Nah, jadi itulah yang membuat saya tertarik di samping tadi sebagai sarana kebaikan bahwa di jabatan politik ini ada kebijakan-kebijakan pembangunan. Salah satunya saya merasakan sendiri ada satu jalan dulu saya pebisnis kayu ya, dan sampai saat ini juga masih gitu. Jadi saya pernah menangis gitu ya, pernah menangis bahwa muatan di Koldesel kemudian jalannya penuh lumpur. Saya di bawah Koldesel itu membenahi jalan sehingga saya menangis. Kapan saya bisa memberikan kontribusi agar jalan ini baik? Ya salah satunya walaupun hari ini belum selesai, salah satu ruas jalan kita minta kepada gubernur. Dan saya ucapkan terima kasih kepada gubernur dengan program bangun jalan desa sejahtera, Bang Andranya, salah satu ruas jalan yang hancur dan bertahun-tahun tidak tertangani, alhamdulillah. Walaupun belum maksimal, baru 3,5 kilometer, mudah-mudahan 2025 ini tertangani dengan baik. Gitu. Ini luar biasa, berarti dari tahun 2003 sudah memulai perjalanan politik. Iya, betul. Ini berarti sudah kenyang pengalaman soal politik, sudah hatam lah ya kalau. Ini kalau kita berbicara soal dunia politik sekarang, Pak, ini sedang seksi begitu diperbincangkan di masyarakat dengan daerah Banten Selatan tadi sudah di daerah otonomi baru. Daerah otonomi baru. Ini daerah otonomi baru Cilangkahan. Kalau Pak Iip sendiri melihat ini sebenarnya sudah diperjuangkan hampir 2 dekade. Betul. Hampir 2 dekade ini, bagaimana melihat DOB Cilangkahan ini? Bahwa DOB Cilangkahan ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, jadi saya berharap kepada pemerintah pusat bisa membuka gitu ya, bisa membuka mata pemerintah pusat bahwa DOB Cilangkahan ini bukan hanya sekedar berbicara PAD dan lain-lain, akan tetapi harus berbicara pelayanan publik. Bahwa pemerintah hadir itu kan sebagai pelayan. Itu izin mohon mengutip sebuah hadis ya, Rasulullah pernah bersabda bahwa Sayyidul Qaumi khadimuhum. Pemimpin sebuah bangsa itu adalah pelayan bagi rakyatnya. Jadi DOB Cilangkahan ini perlu dilayani. Bukan hanya sekedar ingin jadi pejabat ataupun ingin jadi sebuah daerah kemudian berpikir PAD-nya dari mana-mana. Saya melihat bahwa pelayanan publik itu lebih diutamakan.
Saat ini mohon maaf daerah-daerah terluar, contoh tadi ada Kecamatan Cilograng, ada Kecamatan Cibeber, kemudian juga ada Kecamatan Kecamatan Wonosalam. Ini untuk ke kabupaten, ke ibu kota kabupaten sangat jauh gitu ya. Dan yang namanya masyarakat mohon maaf dengan rentang jarak yang terlalu jauh ini kadang-kadang kan males gitu ya. Salah satu solusinya ya adalah pemekaran, yaitu dengan daerah otonomi baru Kabupaten Cilangkahan. Jika Kabupaten Cilangkahan ini terjadi, sekali lagi minimal pelayanan publiknya semakin baik. Kalaupun umpamakan saat ini DOB Cilangkahan belum terjadi, saya mohon memang kepada pemerintah Kabupaten Lebak untuk mendekatkan pelayanan. Mungkin saja, bisa saja usulan saya diantaranya membuat mall pelayanan publik satu atap gitu ya, yang bisa dijangkau oleh masyarakat selatan. Karena saat ini sekali lagi jauh sekali. Salah satu contoh makan saya tinggal di Kompleks Itu Santri di Cijengkol, Kecamatan Cilograng. Itu kalau ngebut gitu ya, dari rumah sampai Rangkas Bitung itu ngebut itu bisa 3,5 jam. Ya, tapi kalau pakai mohon maaf kendaraan yang standar gitu ya, dengan jalan juga yang standar ya bisa sampai 4 jam. Salah satu contoh, saya tadi berangkat dari rumah menuju Serang sini, saya berangkat tadi jam 3.30 dari rumah, berarti setengah 4 ya. Nyampe ke sini tadi jam 9, berarti kurang lebih 5 jam ya. Kurang lebih 5 jam ya, 5 jam setengah gitu. Jadi itu gambarannya seperti itu gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, bukan berniat apapun, yaitu pelayanan publik mereka ketika dari Cilograng ngurus KTP umpamakan. Mereka bayangkan perjalanan 3,5 jam sampai 4 jam. Kemudian kalau pagi berangkat, bukan jam 6 berangkat, datang ke Rangkas Bitungnya, kantornya sudah tutup. Dengan itu ya harus nginep gitu kan. Maka kosnya di samping biaya transportasi, harus ada biaya penginapan, biaya konsumsi dan lain-lain. Dan ini sekali lagi menurut saya perlu segera diantisipasi. Dan salah satu solusinya tadi, apakah segera pemerintah pusat memberikan daerah otonom baru Kabupaten Cilangkahan, atau pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Lebak membuat mall pelayanan publik yang didekatkan dengan masyarakat. Kalau 3,5 jam atau sampai 5 jam bahkan itu kan setara kita ke Bandung. Nah, lebih banyak. Ini baru sampai ke pusat pemerintahan di Kabupaten. Betul, dan ini sesungguhnya rentang jarak ini menjadikan semuanya jadi kendala menurut saya. Punten, maaf, saya memberikan ilustrasi. Kenapa warga Jakarta lebih memilih berwisata ke Bali dibandingkan ke Sawarna? Padahal Sawarna tidak kalah menarik dibandingkan dengan Bali. Punya pantai, pasir putihnya, punya pemandangan yang luar biasa, Tanjung Layar dan lain-lain. Ini karena jarak. Gitu ya, karena jarak. Kalau ke Bali kan mungkin 1 jam sudah nyampe dari Jakarta gitu kan. Tapi kalau dari Jakarta ke Sawarna itu bisa 6-7 jam. Walaupun tidak macet gitu ya, walaupun tidak macet. Tapi karena jauhnya luar biasa, jadi ini pun menjadi sebuah PR yang harus dijawab. Apakah memang nanti setelah DOB Cilangkahan demi mendukung pariwisata dan lain-lain, mungkin apakah perlu ada bandara yang didekatkan gitu kan dengan objek-objek wisata yang ada di selatan? Karena menurut saya potensi pariwisata selatan itu kan banyak, ada Sawarna, kemudian ada Karangtarajaya, kemudian ada Bagedur gitu kan, sampai nembus ke kawasan ekonomi khusus gitu kan. Bahkan nyambung lagi ke wilayah selatannya, nyambung ke Cisolok, Pelabuhan Ratu, sampai ke Geopark itu nyambung. Artinya kalau memang ini diintegrasikan gitu kan, sekali lagi kita bisa mencontoh lah dengan provinsi-provinsi lain yang memang mendapatkan PAD dari sektor pariwisata yang luar biasa. Sekali lagi itu bisa nyambung dari Geopark Pelabuhan Ratu tuh, UNESCO-nya terus nyambung ke Pelabuhan Ratu, Karanghawu, kemudian Cibangban, Cisolok, kemudian masuk ke Cibareno, Cibareno masuk ke Sawarna, Sawarna masuk ke Bayah, Bayah masuk ke Malingping. Itu kan semuanya lahan pariwisata yang sekali lagi sangat potensial untuk membantu pendapatan asli daerah ketika DOB Cilangkahan terjadi. Itu daerah-daerah yang Bapak sebut itu rute anak-anak ini Pak, anak-anak motor itu. Nah, betul. Kalau kita touring gitu kan, touring memang ya. punya potensi yang memang luar biasa, cuman belum tergali. Belum tergali, betul. Tapi kalau misalkan berbicara soal potensi wisata gitu kan, kita jangankan untuk potensi wisata gitu. Ini untuk pelayanan dasar saja tadi harus menempuh 3,5 jam untuk buat KTP dan lain sebagainya.
Kalau ini kan sebenarnya problem yang sudah sangat lama begitu. Sejauh ini langkah dari pemerintah, Bapak melihat pemerintah dari Provinsi Banten ini terkait dengan pelayanan di daerah Banten Selatan seperti apa? Ya. Alhamdulillah salah satu pelayanan publik dari Provinsi Banten salah satunya membangun dan sudah beroperasi rumah sakit ya, rumah sakit daerah, rumah sakit umum di Cilograng. Alhamdulillah ini juga membantu salah satunya. Kemudian tadi termasuk juga pemenuhan infrastruktur dengan program Bank Andranya juga ini membuat masyarakat insya Allah bisa terkoneksi lah gitu ya. Sementara yang lain-lainnya juga mungkin Pemkab Lebak sudah berupaya, namun sampai saat ini mungkin apa daya karena memang ya kemampuan fiskal APBD Kabupaten Lebak kan sangat minim. Saya belum membaca berapa sekarang. Kalau waktu saya itu hanya di angka 2,8 triliun gitu ya per tahun gitu kan. Artinya wallah alam hari ini karena saya belum juga membaca berapa APBD Kabupaten Lebak di 2025 ini. Nah, sekali lagi saya percaya bahwa pemerintah punya obsesi untuk melayani rakyatnya. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi Pemkab Lebak juga berupaya maksimal untuk melakukan pelayanan itu minimal mendekatkan. Walaupun salah satunya di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah dibuka. Artinya perizinan-perizinan yang tidak mesti semuanya ke ibu kota kabupaten. Kalau kita balik lagi ke DOB nih Pak, DOB Cilangkap tadi kan kalau misalkan pelayanan di dua rumah sakit sudah hadir, Pandeglang, ada Cilograng. Nah, ini untuk DOB ini sendiri, sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak di Cilangkahan ini? Perkembangan Cilangkahan ini menurut saya karena memang ada di perbatasan Jawa Barat ya. Artinya Kecamatan Cilograng, Kecamatan Cibeber, kemudian Bayah juga dengan pabrik semennya. Saya melihat bahwa perkembangan masyarakat wilayah selatan ini cukup signifikan ya. Baik itu dari sisi SDM-nya, ya mereka banyak juga yang dulu menimba ilmunya ke wilayah Jawa Barat, termasuk saya ya, SMA saya di Sukabumi gitu. Saat ini luar biasa, menurut saya luar biasa. Artinya dulu pernah diadakan kajian pada tahun berapa lupa ya, itu oleh STPDN, oleh APDN dulu bahwa memang sudah layak gitu. Bahwa Cilangkap sudah layak, cuma dulu terhalang dengan moratorium. Nah, dan DOB Cilangkap ini sudah masuk ampres amanat presiden pada zamannya SBY. Itu sudah masuk ampres, namun sekali lagi karena ada moratorium yang akhirnya tidak terlaksana, lebih kedahuluan oleh Tangsel. Gitu. Nah, ini sekali lagi kalau melihat bagaimana dari sisi potensi perkembangan saat ini, sekali lagi wilayah Cilangkap ini sangat potensial dan perkembangannya tadi baik itu dari sektor SDM-nya, kemudian juga dari sektor pendapatan asli daerahnya. Dengan pertama tadi ada sektor pariwisata ya. Kemudian juga ada sektor-sektor lain, sektor pertanian, peternakan, perkebunan yang sangat mungkin dikembangkan. Ya tentunya ya fokus ada orang-orang yang ahli untuk mengelola di situ. Kemudian juga dari sisi pertambangan. Ya walaupun izinnya ada di pusat, kenapa tidak? Ya artinya dilakukan kerjasama. Ya ada kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga nanti ada transfer kepada pemerintah daerah dari penghasilan pertambangan. Tapi harus dikelola tentunya dengan profesional. Saya pernah juga berpikir kenapa Belanda dulu lama ya di Cikotok gitu ya. Walaupun saat ini deposit emasnya sudah sangat sedikit mungkin ya dari sisi analisa Antam mungkin sudah tidak layak gitu. Tapi ini kan pasti masih ada daerah-daerah lain yang mempunyai potensi itu. Sama seperti Cikotok. Sama seperti Cikotok. Yang kedua juga Belanda di situ kan bukan hanya menggali emas gitu, tapi mereka melakukan perkebunan yang ada di wilayah selatan. Artinya ada perkebunan karet pada saat itu memang karet sangat menjanjikan ya. Artinya kenapa tidak kita melakukan inovasi dari perkebunan ini bukan karet yang dikembangkan, apa yang sekarang bernilai ekonomis tinggi. Salah satunya tadi kita ngobrol diantaranya kenapa kita tidak tanam pisang atau tanaman-tanaman yang memang bisa menghasilkan nilai yang lebih tinggi tergantung daripada potensinya. Contoh sawarna potensinya kan ditanami pohon kelapa.
Salah satunya sekarang yang lagi hebat itu adalah kelapa kopior gitu ya. Kelapa kopior ini bisa harga per butirnya bisa 25 sampai 30 ribu kan. Dan itu unlimited gitu. Artinya berapapun adanya stok barang dari kelapa kopior, pihak pembeli siap menampung gitu. Artinya banyak sebetulnya dari sisi perkebunan juga yang bisa kita kembangkan. Jadi sekali lagi, dulu Belanda bukan hanya emas menurut saya, tapi melihat potensi perkebunan, pertanian yang alami, yang bisa sekali lagi dijadikan potensi untuk melakukan pendapatan asli daerah. Kita punya badan usaha milik daerah gitu. Nah, bagaimana badan usaha milik daerah ini orientasinya memang bisnis gitu. Ya, karena dibentuk juga ya, BUMD ini dibentuk memang jadi perusahaan. Perusahaan itu kan ya profit oriented gitu. Beda halnya dengan dinas-dinas yang ada, ini kan bukan perusahaan. Ya kalau dinas pemerintah hadir itu adalah sebagai pelayan. Tapi kalau yang namanya perusahaan, ya pikirannya bagaimana untung gitu. Bagaimana dapat duit gede. Nah, duitnya ini sekali lagi dalam rangka pendapatan asli daerah untuk membangun dirinya gitu ya, untuk membangun daerahnya. Ini menarik Pak. Jadi kita kembali ke pembahasan awal tadi Pak. Tadi kan saya bilang di pertama pertemuan kita Pak, saya bertemu Bapak itu waktu itu Bapak membahas soal perda pesantren itu yang belum ada pergubnya. Betul. Sejauh ini seperti apa Pak sekarang perkembangannya? Perda nomor 1 2022 ini kita sahkan pada masa zaman Pak Gubernur Wahidin Halim ya. Dengan semangat bagaimana kita memuliakan para ulama, memuliakan para kiai dari sisi kehadiran Pemprov Banten. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur, sudah berkomunikasi juga dengan Kabagkesra Provinsi Banten. Mudah-mudahan ini cepat terlaksana. Kenapa? Karena memang perda fasilitasi pondok pesantren ini sangat memungkinkan untuk melakukan pemberdayaan pondok pesantren dan sekaligus menjadi basis kebangkitan ekonomi pesantren. Saya menggambarkan pesantren ini kan potensinya macam-macam. Contoh makan pesantren saya potensinya perkebunan dan peternakan. Kalau kita mengembangkan di situ perkebunan baik itu pisang atau buah-buahan, sangat memungkinkan dengan analisa tentunya yang pas gitu ya. Dan perlu dihadirkan sekali lagi para ahli, baik itu ahli peternakan, ahli pertanian, ahli perkebunan untuk memberikan binaan kepada pondok pesantren. Saya sekali lagi dengan Perda Pondok Pesantren ini, Perda nomor 1 2022, berharap banget gitu agar pergubnya segera timbul, kemudian diawali dengan pendataan pesantren oleh bagian Kesra gitu. Nah, bagian Kesra ini mendata lebih awal dan menyampaikan kepada Pak Gubernur bahwa pesantren ada sekian jumlahnya, pesantren ini potensinya A, terus begitu sehingga Gubernur diberikan gambaran lebih luas tentang pesantren itu, bukan hanya nembak-nembak gitu ya. Ketika sudah dilihat potensi daripada pondok pesantren itu, maka Gubernur bisa melakukan apa program yang bisa berikan kepada pondok pesantren. Jadi Gubernur yang hadir dalam hal ini Kabagkesra dan ASN yang melayani ya, datang ke pesantren itu memberikan informasi, memberikan pelatihan, memberikan upgrade pengetahuan tentang potensi yang ada, baik itu pertanian, peternakan, perkebunan, koperasi, UMKM, atau bahkan mungkin digitalisasi, karena banyak pesantren yang di kota gitu ya, artinya mereka tidak punya potensi pertanian, tidak ada lahan, tapi mereka kan sekarang ini, mohon maaf sekali lagi, potensi digitalisasi sangat mungkin. Kenapa tidak saya yang memproduksi umpamakan perkebunan, contoh saya punya perkebunan kelapa umpamakan atau perkebunan alpukat, kemudian yang di kota yang berperan sebagai pemasar gitu ya, dan itu bisa dilakukan ya. Santri diberikan life skill, salah satunya bagaimana dia menjadi marketing yang handal. Ketika keluar dari pesantren, di samping jadi ustadz, dia juga jadi pebisnis, dan itu kan dilakukan oleh Rasulullah. Saya paling tidak setuju sekali lagi para kiai dipaksa gitu ya, bukan dikotakan, dipaksa datang ke pemerintah bawa proposal gitu ya, untuk mengajukan ini, kita kan pelayan sekali lagi, bahwa pemerintah itu pelayan bagi masyarakat, memuliakan kiai ya. Pemerintah yang datang gitu, Pak Kiai ini butuh apa, potensinya apa, silahkan Pak Kiai diajukan dan dijemput oleh kita gitu ya, dijemput oleh kita, benar Pak Kiai, dan
Nah, setelah di situ ada pelatihannya, ada pembinaannya, sampai pokoknya dari hulu sampai hilir dibina. Karena kita adalah pelayan publik, ya. Jangan sampai juga saya punya ide, para kiai ini jangan dikasih bantuan berupa uang gitu. Tapi apa yang dibutuhkan oleh mereka gitu ya. Artinya dari potensi itu, salah satu contoh makan ada pesantren yang potensinya peternakan. Contoh saya ilustrasikan, misalkan dikasih sapi 10 ekor, misalkan 10 ekor. Saya punya teman, tidak saya sebutkan namanya, dia menjamin bahwa 1 ekor kalau dipelihara dengan baik, kemudian dengan sanitasi yang pokoknya segalanya dengan baik, maka potensi untuk mendapat keuntungan 1 ekor sapi itu 1 juta per bulan. 1 ekor per ekor. Kalau 10 berarti dia punya 10 juta. Kalau dipelihara 10 bulan berarti dia punya 100 juta. Nah, 100 juta ini kan bisa sekali lagi menutupi kebutuhan-kebutuhan pesantren. Baik itu dari kebutuhan toiletnya, kebutuhan asrama 100 juta gitu kan. Kan lumayan gitu. Nah, cuma sekali lagi pemerintah harus betul-betul hadir, membina, menaikkan, memberikan pembinaan dan monitoring. Kita kan manusia biasa. Kalau tidak diingatkan, kalau tidak dimonep, kadang-kadang terlena gitu ya. Tapi kalau dimonep, Pak Kiai hati-hati, ini adalah uang negara, akan dipertanggungjawabkan di dunia. Begitu juga, insya Allah para Kiai akan merasa nyaman gitu kan. Tapi kalau tidak ada monep, ya yang namanya manusia ya, yang namanya manusia khilaf, kemudian ya bisa kebablasan begitu. Oke. Kalau sejauh ini dari pemerintah sudah turun langsung untuk perekapan data itu, Pak? Saya belum mendapatkan informasi itu ya. Ya. Saya belum mendapatkan informasi itu, walaupun saya pernah kontak langsung dengan Kabag Kesranya, tetap kita menunggu pergubnya. Kemudian juga saya pernah komunikasi langsung juga dengan pihak Setda gitu, bagaimana agar segera menyusun pergub ini untuk diimplementasikan ya. Ya artinya kan sesuai dengan kemampuan daerah, tidak mesti sekarang makan kita punya 5.000 pesantren umpamanya. Semuanya dikasihkan, tidak demikian. Mungkin saja Pak Gubernur bisa bikin pilot project dulu, 2 atau 3 pesantren, berhasil atau tidak gitu. Nah dengan 2-3 pesantren ketika sudah berhasil, maka Pak Gubernur ketika memberi bantuan selanjutnya, tuh lihat pesantrennya berhasil sesuai dengan harapan. Contohnya begini, harus dimulai gitu. Kalau tidak dimulai, lalu kita berpikir harus semua pesantren, berat. Artinya APBD kita terbatas juga ya, artinya hanya 11 triliun sekian itu terbatas. Dengan 8 kabupaten kota yang penduduknya kurang lebih 13 juta, ya artinya dana sekian itu masih sangat terbatas menurut saya. Makanya dengan kemauan dari Pak Gubernur mengimplementasikan Perda Nomor 1 2022, Pak Gubernur ataupun stakeholder yang ada membuat pilot project dulu. Artinya ini potensinya pertanian, kasih dulu gitu ya, pertanian atau peternakan di situ dengan tadi dari mulai pembinaan, kemudian juga pelayanannya sampai pada monepnya, bahkan sampai pada pemasarannya dibimbing. Nah ini loh contohnya, ada pesantren yang diberikan bantuan oleh Pemprov bukan berupa uang tapi berupa program dan berhasil. Kalaupun bahkan tidak berhasil juga Pak Gubernur bisa menarik lagi. Udah jangan, karena kita bikin pilot project ternyata semuanya gagal. Oke, baik. Tak terasa Pak, ini kita sudah hampir 30 menit menemani para pemirsa. Terima kasih sudah mampir ke Banten TV. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Banten TV di rumah. Silakan. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih pada Banten TV. Saya menginginkan dan berharap semua yang kita lakukan adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, bahwa tugas kita sesungguhnya hanya satu, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah bukan dalam rangka mencari surga, ibadah juga bukan dalam rangka kita takut pada Allah, bukan takut pada neraka Allah sekali lagi, tapi ibadah kita semata-mata dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah ridho dengan kita, semua ini milik Allah, maka Allah akan berikan dan kita akan terkejut dengan pemberian-pemberian Sang Maha Kuasa. Jadi sekali lagi optimis, terus bekerja, dan insya Allah ketika Allah meridai kita, pekerjaan kita bernilai ibadah dan Allah akan memberikan semua yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iip sudah hadir di Melekat Mengenal Lebih Dekat. Dan pemirsa, itulah diskusi kita dalam Melekat Mengenal Lebih Dekat. Iip Makmur, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Saya Riki Rosadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iip. Terima kasih ya Riki. Terima kasih.